Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami yang beranggotakan Aldi Iswandi, Rezi Anggraini, dan Regina Kristiana Manurung akan membacakan hasil diskusi kami, yaitu birokrasi. Birokrasi berasal dari dua kata, yaitu biro, kain kasar penutup meja, dan krasi. Keduanya membentuk kata birokrasi. Berbagai sumber berpendapat, setidak-tidaknya ada 3 macam arti birokrasi. Yang pertama, birokrasi diartikan sebagai government by bureau, yaitu pemerintahan biro oleh aparat yang diangkat oleh pemegang kekuasaan, pemerintah atau pihak atasan dalam sebuah organisasi formal, baik publik maupun privat. Pemerintahan birokratik adalah pemerintahan tanpa partisipasi pihak yang diperintah. Kedua, birokrasi diartikan sebagai sifat atau perilaku pemerintahan, yaitu sifat kaku, macet, berliku-liku, dan segala tuduhan negatif terhadap instansi yang berkuasa. Kramer dalam Draha 2003 513. Ketiga, birokrasi sebagai tipe ideal organisasi. Biasanya dalam arti ini dianggap bermula pada teori Max Weber tentang konsep sosiologi rasionalisasi aktivitas kolektif. Terminologi birokrasi. Birokrasi sebagai organisasi yang nasional. Birokrasi sebagai ketidakefisien organisasi. Birokrasi sebagai pemerintahan oleh pejabat. Birokrasi sebagai administrasi negara. Birokrasi sebagai administrasi oleh para pejabat. Birokrasi sebagai organisasi yang memiliki ciri tertentu, seperti hierarki dan peraturan. Birokrasi sebagai salah satu ciri masyarakat modern. Birokrasi dalam makna yang rasional. Terdapat dalam pandangan Hegel dan Max Weber. Menurut Hegel, birokrasi adalah institusi yang menjembatani antara negara dan masyarakat. Sedangkan menurut Max Weber, birokrasi adalah organisasi yang memiliki ciri-ciri adanya suatu hierarki, termasuk pendelegasian wewenang dari atas ke bawah, adanya serangkaian posisi jabatan yang masing-masing memiliki tugas dan tanggung jawab yang tegas, adanya aturan, regulasi, standar formal, adanya personel yang secara teknis memenuhi syarat, yang bekerja atas dasar karir dan promosi. Birokrasi dalam pengertian netral dan patologi. Pengertian netral yaitu tidak terkait baik atau buruk. Birokrasi sebagai patologi yaitu patologi yang timbul akibat gaya manajerial, patologi yang timbul akibat rendahnya pengetahuan dan keterampilan petugas pelaksana, patologi yang timbul akibat tindakan anggota birokrasi yang melanggar norma dan aturan perundangan, patologi yang timbul akibat perilaku negatif birokrat, patologi yang timbul akibat situasi internal sebagai instansi dalam lingkungan pemerintahan. Birokrasi negara maju. Birokrasi negara maju memiliki ciri-ciri aparat negara yang netral, rasional, tidak dikuasai atau didominasi kelompok tertentu, cakap, terampil dan efisien dalam mencapai kesejahteraan sosial, formal dan legalitas, tunduk kepada pemerintahan yang memperoleh kepercayaan rakyat, tidak mudah diintimidasi. Birokrasi di negara berkembang. Ciri-ciri birokrasi di negara berkembang. Birokrasi lebih berorientasi pada hal-hal lain daripada mengarahkan kepada yang benar-benar menghasilkan. Menurut Rix 1964 mengatakan sebagai preferensi birokrat atas kemanfaat pribadi ketimbang kepentingan masyarakat. Dari sifat seperti ini lahir nepotisme, penyalahgunaan kewenangan, korupsi, dan berbagai penyakit birokrasi. Di banyak negara berkembang, korupsi telah merajalela sedemikian rupa sehingga menjadi fenomena yang sangat prevalent dan diterima sebagai suatu yang wajar. Atau menurut istilah sanctioned by social mores and semi-institutionalism. Birokrasi zaman kolonial. Pelayan publik pada masa pemerintahan kolonial Belanda tidak lepas dari sistem administrasi pemerintahan yang berlangsung pada saat itu. Kedatangan kepenguasaan kolonial tidak banyak mengubah sistem birokrasi dan administrasi pemerintahan yang berlaku di Indonesia.
Sebagai bangsa pendatang yang ingin menguasai wilayah Nusantara baik secara politik maupun ekonomi, pemerintah kolonial menjalin hubungan politik dengan pemerintahan kerajaan yang masih disegani oleh masyarakat. Birokrasi Orde Lama. Berakhirnya masa pemerintah kolonial membawa perubahan sosial politik yang berarti bagi kelangsungan sistem birokrasi pemerintahan. Perbedaan-perbedaan pandangan yang terjadi di antara pendiri bangsa di awal masa kemerdekaan tentang bentuk negara yang akan didirikan, termasuk dalam pengaturan birokrasinya, telah menjurus ke arah disintegrasi bangsa dan untuk aparatur pemerintahan. Perubahan bentuk negara dari kesatuan menjadi federal berdasarkan konstitusi RIS melahirkan dilematis dalam cara pengaturan aparatur pemerintahan. Birokrasi masa Orde Baru. Birokrasi pada masa Orde menciptakan strategi politik korporatisme negara yang bertujuan untuk mendukung penetrasinya ke dalam masyarakat, sekaligus dalam rangka mengontrol publik secara penuh. Reformasi birokrasi yang dilakukan diarahkan pada memindahkan wewenang administratif kepada eselon atas dasar hierarki birokrasi untuk membuat agar birokrasi responsif terhadap kehendak kepemimpinan pusat untuk memperluas wewenang pemerintah baru dalam rangka mengkonsolidasikan pengendalian atas daerah-daerah. Sejarah birokrasi Indonesia, yaitu masa kerajaan, masa penjajahan, masa kemerdekaan. Perbedaannya birokrasi tidak berada dalam kelas istimewa karena terlalu banyak dan penurunan kemakmuran serta terus-menerus mengalami krisis kepercayaan masyarakat. Penampilan dan sosok birokrasi Indonesia. Sini ada 5 macam, yaitu patrimonial birokrasi, sentralisasi yang amat kuat, menilai keseragaman dalam struktur birokrasi, pendelegasian wewenang yang kabur, kesulitan menyusun uraian tugas dan analisis jabatan. Birokrasi Max Weber. Max Weber, sosiologi Jerman abad 19, mengemukakan tentang konsepsi tipe ideal organisasi pemerintah yang rasional dan profesional. Pemikiran Max Weber didorong keinginan menciptakan organisasi modern yang bisa digunakan pemerintah menjalankan modernisasi dan pembangunan. Weber mengenal 3 otoritas tradisional, otoritas karismatik, otoritas legal rasional birokrasi. Selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya, Rezi. Konsep birokrasi rasional Max Weber. Setiap pejabat diseleksi atas dasar kualifikasi profesionalitasnya, idealnya melalui ujian kompetitif. Setiap pejabat mempunyai gaji termasuk hak untuk menerima pensiun sesuai dengan tindakan hierarki jabatan yang disandangnya. Setiap pejabat bisa memutuskan untuk keluar dari pekerjaannya dan jabatannya sesuai dengan keinginannya dan kontraknya bisa diakhiri dalam keadaan tertentu. Terdapat struktur pengembangan karir yang jelas dengan promosi berdasarkan senioritas dan penilaian objektif, merit system. Setiap pejabat tidak dibenarkan menjalankan jabatannya dan sumber daya instansinya untuk kepentingan pribadi dan keluarga. Setiap pejabat berada di bawah pengendalian dan pengawasan suatu sistem yang dijalankan secara disiplin. Selanjutnya, jabatan-jabatan itu disusun dalam tingkat hierarki dari atas ke bawah dan ke samping. Tugas dan fungsi masing-masing jabatan dalam hierarki itu secara spesifik berbeda satu sama lain. Setiap pejabat mempunyai kontrak jabatannya. Setiap pejabat berada dalam pengendalian dan pengawasan suatu sistem. Pandangan terhadap birokrasi Weberian. Warren Bennis. Birokrasi hierarki piramida pada masa depan akan diganti dengan sistem sosial baru sesuai harapan masyarakat. Lawrence dan Lords. Birokrasi yang bersifat rutin dan stabil belum tentu cocok untuk lingkungan yang kompleks. Oleh karena itu, jika ingin survive, birokrasi harus menyesuaikan diri dengan perkembangan atau perubahan lingkungan. Menurut Miftah Toha, birokrasi Weberian diistilahkan sebagai officialdom atau kerajaan pejabat yang memiliki 2 pemahaman, yaitu birokrasi yang rasional atau netral dan birokrasi yang syarat dengan kekuasaan atau potensi politis. Birokrasi Hegelian dan Marxis. Birokrasi adalah jembatan penghubung antara negara dengan masyarakat. Didasari teori perjuangan kelas, krisis kapitalisme, dan pengembangan komunisme, Karl Marx berpendapat tentang birokrasi sebagai berikut. Birokrasi adalah negara atau pemerintah itu sendiri. Birokrasi merupakan instrumen yang digunakan oleh kelas yang dominan untuk melaksanakan kekuasaan dominasinya atas kelas sosial lainnya.
dengan masyarakat komunis kelak. Tiada kelas sosial, semua sama. Birokrasi menjadi tiada arti karena fungsi birokrasi dijalankan oleh semua anggota masyarakat. Birokrasi Hegelian merupakan termasuk dalam kategori birokrasi netral, sedangkan birokrasi Marxis termasuk dalam kategori birokrasi politik atau tidak netral. Birokrasi menurut David Osborne. Katalis artinya mengarahkan ketimbang mengayu, memberi wewenang ketimbang melayani, pemerintahan yang kompetitif, digerakkan oleh misi bukan aturan, berorientasi hasil bukan masukan, melayani pelanggan bukan dilayani atau melayani diri sendiri, menghasilkan ketimbang membelanjakan, antisipatif artinya mencegah daripada mengobati, desentrasi ketimbang sentralisasi, pemerintahan berorientasi pasar. Selanjutnya yaitu karakteristik birokrasi menurut Max Weber, yaitu kerja yang ketat pada aturan, tugas yang khusus, kaku dan sederhana, penyelenggaraan yang resmi, peraturan dari atas ke bawah, berdasarkan logika, tersentralitis, taat dan patuh, disiplin, terstruktur, dan tanpa pandang bulu. Prinsip pokok yang harus dipahami oleh aparat birokrasi publik dalam aspek internal organisasi. Yang pertama, prinsip aksesibilitas, di mana setiap jenis pelayanan harus dapat dijangkau tujuh secara mudah oleh setiap pengguna pelayanan. Contohnya masalah tempat, jarak, dan prosedur pelayanan. Yang kedua, prinsip kontinuitas adalah bahwa setiap jenis pelayanan harus secara terus-menerus tersedia bagi masyarakat dengan kepastian dan kejelasan ketentuan yang berlaku bagi proses pelayanan tersebut. Yang ketiga, prinsip teknikalitas, yaitu bahwa setiap jenis pelayanan, proses pelayanannya harus ditangani oleh aparat yang benar-benar memahami secara teknis pelayanan tersebut berdasarkan kejelasan, ketepatan, dan kemantapan sistem, prosedur, dan instrumen pelayanan. Yang keempat yaitu prinsip profitabilitas, adalah bahwa proses pelayanan pada akhirnya harus dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien, serta memberikan keuntungan ekonomis dan sosial bagi pemerintah maupun bagi masyarakat luas. Yang kelima, prinsip akuntabilitas, yaitu bahwa proses produk dan mutu pelayanan yang telah diberikan harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat, karena aparat pemerintah itu pada hakikatnya mempunyai tugas memberikan pelayanan yang sebaik-baiknya kepada masyarakat. Tipe ideal birokrasi menurut Max Weber. Para anggota staf secara pribadi bebas hanya menjalankan tugas-tugas impersonal mereka. Ada hierarki jabatan yang jelas, fungsi-fungsi jabatan ditentukan secara tegas, para pejabat diangkat berdasarkan suatu kontrak, mereka dipilih berdasarkan kualifikasi profesional ideal dan yang didasarkan suatu ijazah yang diperoleh melalui suatu ujian. Selanjutnya, mereka memiliki gaji dan biasanya juga ada hak-hak pensiun, gaji berjenjang menurut kedudukan dalam hierarki. Pejabat dapat selalu menempati posnya, dan dalam keadaan-keadaan tertentu ia juga dapat diberhentikan. Pos jabatan adalah lapangan kerjanya sendiri atau lapangan kerja pokoknya. Terdapat suatu struktur karir dan promosi dimungkinkan berdasarkan senioritas maupun keahlian dan menurut pertimbangan keunggulan. Jabatan mungkin tidak sesuai baik dengan posnya maupun dengan sumber-sumber yang tersedia di pos tersebut. Ia tunduk pada sistem disipliner dan kontrol yang seragam. Kategori birokrasi. Yang pertama yaitu birokrasi pemerintahan. Secara umum yaitu rangkaian organisasi pemerintahan yang menjalankan tugas-tugas pemerintahan umum termasuk pemelihara keterbitan dan keamanan dari tingkat pusat sampai di daerah, provinsi, kabupaten, kecamatan, dan desa. Tugas-tugas tersebut lebih bersifat mengatur. Yang kedua yaitu birokrasi pembangunan, yaitu organisasi pemerintahan yang menjalankan salah satu bidang atau sektor yang khusus guna mencapai tujuan pembangunan, seperti pertanian, kesehatan, pendidikan, dan industri. Yang ketiga, birokrasi pelayanan, yaitu unit organisasi yang pada hakikatnya merupakan bagian yang langsung berhubungan dengan masyarakat. Yang termasuk dalam kategori ini antara lain yaitu rumah sakit, sekolah, koperasi, bank rakyat desa, transmigrasi, dan berbagai unit organisasi lainnya yang memberikan pelayanan. Kategori birokrasi. Yang pertama, birokrasi pemerintahan umum, yaitu rangkaian organisasi pemerintahan yang menjalankan tugas-tugas pemerintahan umum termasuk memelihara ketertiban dan keamanan dari tingkat pusat sampai di daerah.
Tugas-tugas tersebut lebih bersifat mengatur. Yang kedua, birokrasi pembangunan, yaitu organisasi pemerintahan yang menjalankan salah satu bidang atau sektor yang khusus guna mencapai tujuan pembangunan, seperti pertanian, kesehatan, pendidikan, dan industri. Selanjutnya ketiga ada birokrasi pelayanan, yaitu unit organisasi yang pada hakikatnya merupakan bagian yang langsung berhubungan dengan masyarakat, yang termasuk dalam kategori ini antara lain rumah sakit, sekolah, koperasi, bank rakyat desa, transmigrasi, dan berbagai unit organisasi lainnya yang memberikan pelayanan langsung kepada masyarakat. Selanjutnya ada kelemahan dan kelebihan organisasi di Indonesia. Yang pertama, penetapan standar efisiensi yang dapat dilaksanakan secara fungsional. Yang kedua, terlalu menekankan aspek-aspek rasionalitas, impersonalitas, dan hierarki. Yang ketiga, kecenderungan birokrat untuk menyelewengkan tujuan-tujuan tertentu. Yang keempat, kurangnya pengawasan terhadap kinerja birokrasi. Dan yang terakhir, sistem penggajian yang kurang. Selanjutnya, 3 macam pengertian birokrasi yang berkembang saat ini. Yang pertama, birokrasi diartikan sebagai aparat yang diangkat penguasa untuk menjalankan pemerintahan. Yang kedua, birokrasi diartikan sebagai sifat atau perilaku pemerintahan yang buruk. Dan yang ketiga, birokrasi sebagai tipe ideal organisasi. Pengertian organisasi atau birokrasi adalah suatu organisasi pemerintahan yang terdiri dari sub-struktur yang memiliki hubungan satu dengan yang lain, yang memiliki fungsi, peran, dan kewenangan dalam melaksanakan pemerintahan dalam rangka mencapai suatu visi, misi, tujuan, dan program yang telah ditetapkan. Fungsi dan peran birokrasi: yang pertama, melaksanakan pelayanan publik. Yang kedua, pelaksana pembangunan yang profesional. Dan yang ketiga, perencana, pelaksana, dan pengawasan kebijakan. Yang keempat, alat pemerintahan untuk melayani kepentingan masyarakat dan negara yang netral dan bukan merupakan bagian dari kekuatan atau mesin politik. Selanjutnya ada tujuan birokrasi. Yang pertama, sejalan dengan tujuan pemerintahan. Yang kedua, melaksanakan kegiatan dan program demi tercapainya visi dan misi pemerintah dan negara. Yang ketiga, melayani masyarakat dan melaksanakan pembangunan yang netral dan profesional. Dan yang keempat, menjalankan manajemen pemerintahan mulai dari perencanaan, pengawasan, evaluasi, koordinasi, sinkronisasi, represif, preventif, antisipatif, dan resolusi. Yang selanjutnya ada perspektif birokrasi, ada teori negara yang terdiri dari unsur konstitutif dan unsur deklaratif. Yang kedua ada teori kebutuhan ekonomi, yaitu usaha manusia memenuhi kebutuhan yang diperlukan birokrasi yang berfungsi untuk melayani kebutuhan masyarakat tersebut. Yang ketiga ada teori organisasi dan kelas, yaitu tujuan dalam organisasi dapat dicapai apabila ada instrumen birokrat yang baik. Selanjutnya ada tipologi birokrasi. Yang pertama ada berdasarkan perspektif otoriter, yaitu birokrasi tradisional, yaitu sumber legitimasinya adalah waktu. Artinya orang-orang yang berkuasa adalah orang-orang yang lebih lama dalam birokrasi tersebut. Yang kedua ada birokrasi karismatik, yaitu sumber legitimasinya adalah kepribadian yang luar biasa bagi seorang pemimpin yang dilihat dari secara personal. Yang ketiga ada birokrasi legal rasional, yaitu sumber legitimasinya adalah aturan-aturan yang dibuat untuk mencapai tujuan tertentu. Selanjutnya yang kedua ada berdasarkan perspektif keterbukaan, yaitu ada birokrasi terbuka, ada birokrasi tertutup, dan birokrasi campuran. Patologi atau penyakit birokrasi pemerintahan yaitu budaya feudalistik. Yang kedua menuju petunjuk atau arahan. Yang ketiga loyalitas pada atasan bukan organisasi. Yang keempat belum berorientasi prestasi. Yang kelima budaya melayani rendah. Yang keenam belum didukung teknologi menyeluruh. Yang ketujuh ekonomi biaya yang tinggi. Dan yang terakhir jumlah pegawai relatif banyak atau kurang bermutu dan asal jadi. Penyakit organisasi, yang pertama tujuan yang ditetapkan tetapi tidak dirumuskan secara rinci dan jelas. Yang kedua pembagian tugas tidak adil, tidak merata. Yang ketiga anggota hanya mau bekerja sesuai dengan tugasnya. Yang keempat merasa dirinya atau unit yang paling penting. Yang kelima pemberian tanggung jawab yang tidak seimbang dengan wewenangnya. Yang keenam terlalu banyak bawahan yang harus diawasi. Yang ketujuh seseorang bawahan mendapat perintah dari satu atasan mengenai hal yang sama, tetapi perintahnya saling bertentangan. Dan yang terakhir, sanksi terhadap pelanggaran tidak tegas. Selanjutnya ada fungsi birokrasi dalam suatu pemerintahan modern, yaitu fungsi administrasi, fungsi pelayanan, fungsi pengaturan, dan fungsi pengumpulan informasi. Dan yang terakhir, penampilan birokrasi di Indonesia yaitu sentralisasi yang cukup kuat. Yang kedua menilai tinggi keseragaman dan struktur birokrasi. Yang ketiga pendelegasian wewenang yang kabur. Dan yang terakhir kesulitan menyusun uraian tugas dan analisis jabatan.